Selamat bertemu kembali saudara, teman-teman, saudara-saudari semua. Tentunya Anda yang mengasihi Tuhan, dikasih Tuhan di dalam segala anugerah dan kemurahan Allah sendiri, melalui pengampunannya, melalui segala kebaikan dan kemurahannya yang sudah diberikan kepada saya dan saudara di dalam Yesus Kristus. Semoga kita tetap tinggal kuat, bahkan bertumbuh di dalam anugerah Kristus Yesus. Saudara, salah satu negara yang kekristenannya lemah adalah orang Kristen di Amerika. Salah satu kekristenan yang lemah yang ada di bumi ini saat ini diantaranya adalah Amerika. Tentunya ada juga cukup banyak yang kehidupan orang Kristen di Amerika menggebu-gebu terbakar bagi Yesus. Tetapi secara umum saudara, karena kehidupan di Amerika jauh dari pencobaan iman, bahkan kesusahan hidup, saudara, membuat orang Kristen di Amerika sebagian justru melemah dan meninggalkan Tuhan, tidak mempedulikan Kristus lagi. Itu mudah-mudahan bukan Anda yang tinggal di Amerika dan di negara-negara maju yang lain. Lain halnya dengan mereka yang tinggal di negara di mana kekristenan dimusuhi, dianiaya, bahkan diburu-buru seperti di Cina, negara Timur Tengah, dan tempat-tempat yang seperti itu. Mereka lebih mengerti mengapa mereka memilih Kristus. Karena kembali kalau Anda baca di dalam Alkitab, hanya Kristus Yesuslah yang bisa memberikan surga, hanya Kristus Yesuslah yang bisa mengampuni dosa manusia. Sehingga mereka benar-benar bukan hanya menghargai Kristus, tetapi mereka menunjukkan penghargaan Kristus melalui apa yang mereka perbuat. Semoga Anda yang tinggal di negara-negara maju, saudara, meskipun Anda tidak menghadapi penganiayaan secara langsung, bahkan secara fisik karena Yesus, Anda menggunakan kesempatan tersebut justru untuk melipat gandakan pelayanan yang Tuhan sediakan. Tetapi ternyata tidak demikian. Banyak yang pada akhirnya ternina bubuk, bahkan menjadi lemah menghadapi susahnya kehidupan biasa. Saya mau melanjutkan bacaan kemarin, tetapi saya mau masih baca ulang saudara dari Kisah Rasul pasal 4 yang akan terus saya sambung. Demikian bunyinya mulai ayat pertama, karena ini sebetulnya indah sekali bagi Anda yang merindukan pertumbuhan iman. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka, Petrus dan Yohanes, mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan orang dari antara orang mati. Kelompok Saduki istilahnya adalah kelompok liberal. Lain halnya dengan Farisi. Farisi percaya dengan isi Alkitab, hanya saja kehidupan mereka adalah kehidupan munafik. Tapi kalau Saduki tidak percaya tentang adanya kebangkitan orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara, kembali Anda melihat pertambahan jumlah dan jumlah karena pemberitaan Yesus Kristus orang Nazaret. Kembali saudara, saya sudah katakan kemarin, mungkin Anda pernah mendengar orang atau pendeta atau gereja lebih mengutamakan quality daripada quantity
kuantitinya banyak tetapi tidak ada quality, ya tidak ada pertumbuhan. Lain halnya sebetulnya saudara, kalau Anda kecil, Anda berquality, ya berkualitas, Anda akan membawa pertumbuhan. Kalau Anda mengklaim sebagai jemaat yang kecil, berkualitas, tetapi tidak ada pertumbuhan, tidak ada buah yang terus bertumbuh, itu juga pertanyaan. Ya, karena kalau yang diberitakan adalah Yesus, saudara, bukan apa yang menjadi agenda gereja tersebut, percayalah di dalam pekerjaan Roh Kudus, Tuhan akan masih memberikan jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum bertemu dengan anugerah keselamatan Allah yang akan ditambahkan kepada gereja-gereja tersebut. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Jadi pemimpin-pemimpin ini terdiri dari keluarga-keluarga dikuasai oleh keluarga keimaman. Ya. Kalau Anda baca ada Kayafas, ya ada Hanas, mereka juga yang pernah menghadapi Yesus. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Ya. Kalau Anda ditanya saudara, ya, apa yang mendasari perbuatan Anda? Apa yang mendasari kehidupan Anda? Beranikah Anda menjawab, ini semua karena saya orang Kristen. Ini semua karena saya mengikut Kristus Yesus. Ya. Ini semua karena saya mengandalkan Roh Kudus. Ya. Atau Anda takut, ya, Anda takut menyatakan Yesus, Anda takut memperkenalkan Yesus. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ya, saudara, semoga Anda berani mengakui segala apa yang berbuat dasarnya adalah Yesus Kristus. Ya. Dan keberanian, kemampuan dari saya dan Anda untuk menyaksikan ini semua karena bukan kita sendiri, tetapi Roh Kudus yang selalu kita undang, ya, untuk memenuhi hidup saya dan hidup Anda setiap hari, ya, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Dan saudara, kalau kita selalu mengundang Roh Kudus, ya, dan menyatakan pekerjaan yang kita lakukan adalah berasal dari Yesus, baik di dalam keluarga kita masing-masing, saudara, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, di dalam pertemanan kita, saudara, kita akan diberikan satu pertumbuhan Kristen, ya. Kita akan disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita berubah dengan arah yang tentunya benar dan positif di dalam kekristenan kita, berubah semakin mentaati Kristus. Ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Ya. Imam-imam tersebut, saudara, ahli-ahli agama tersebut diumpamakan adalah tukang-tukang bangunan. Yang mereka membangun agama, mereka membangun tempat-tempat ibadah. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Saya ulang, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Yesus telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Salah satu
kesalahan mereka karena mereka telah dibutakan ya oleh keangkuhan, oleh kesombongan, oleh ego mereka sendiri. Mereka lebih menuruti mereka lebih menuruti dusta ya daripada kebenaran, sehingga mereka tidak bisa melihat sebetulnya Yesus itulah batu penjuru ya, yang menjadi keselamatan setiap manusia. Mereka membangun tempat-tempat ibadah yang mereka mengembangkan agama mereka, tetapi mereka meninggalkan apa yang utama ya, karena yang mereka bangun, mereka yang kembangkan tidak akan memberikan keselamatan bagi jiwa mereka. Mereka tetap terjerat di dalam dosanya. Ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Perhatikan saudara, ini perkataan ini bukan hanya terhadap kelompok Yahudi tersebut, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Tidak ada saudara di bawah kolong langit ini selain di dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit ini ya, di bawah kolong langit ini ya, baik di Israel, di Amerika, di Indonesia, di Belanda, di Afrika ya, di Iran, di Irak, di Saudi Arabia, tidak ada saudara ya nama lain yang mana manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Anda bisa baca sendiri ya, jangan hanya percaya terhadap apa yang saya katakan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ke-13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Ya. Artinya Petrus dan Yohanes tidak memiliki satu latar belakang pendidikan seperti imam-imam besar itu. Ya. Diajar di dalam sekolah Alkitab, diajar di dalam seminari, mereka tidak memiliki background tersebut. Petrus dan Yohanes adalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya. Mereka heran ya, melihat perubahan hidup, keberanian mereka berkata-kata tentang Yesus. 14, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya, karena itu semua telah menjadi saksi mata ya, yang disaksikan mereka sendiri dan disaksikan oleh publik. Jikalau orang yang lumpuh dari lahir telah disembuhkan oleh Allah melalui pekerjaan Petrus dan Yohanes, melalui iman Petrus dan Yohanes. Ayat 15, dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka ya, bersekongkol dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap Petrus dan Yohanes ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem. Mereka sendiri sebetulnya mengakui perbuatan tersebut, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok ya, yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi, yang tidak bisa dibohongkan, dan kita tidak dapat menyangkalnya ya. Mereka sendiri menyadari ya, itu semua adalah peristiwa nyata, tidak bisa disangkali lagi ya. Buktinya yang melihat banyak sekali, yang menyaksikan banyak sekali ya. 17, tetapi supaya hal itu jangan makin luas, tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam ya, dan melarang Petrus dan Yohanes supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Bagaimana itu saudara kalau saya dan Anda? Ya, kita diancam ya, untuk tidak boleh menyaksikan Yesus, tidak boleh menyebut nama Yesus ya, tidak boleh memberitakan Yesus. Bagaimana? Apakah Anda akan mau diajar dan belajar seperti Petrus dan Yohanes? Ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama
Yesus. Perhatikan jawaban Petrus dan Yohanes, ya, supaya Anda juga tahu bagaimana nanti menjawab kalau peristiwa yang mirip dengan ini terjadi dengan kita, ya, kita diinterogasi, ya, kita dipanggil, kita dilarang untuk membicarakan tentang Yesus. Ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Karena mereka juga tahu, saudara, sebenarnya taat kepada kamu, ya, atau taat kepada Allah. Anda akan taat kepada manusia yang mengancam Anda, atau Anda akan lebih taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ya. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, saudara. Bukan bayi lagi, bukan anak-anak lagi, ya. Tidak bisa dibohongi, ya. Tidak bisa disogok, ya, istilahnya begitu, saudara, ya. Jadi sudah 42 tahun, saudara, bayangkan, ya, mengalami kelumpuhan, atau dengan kata lain, selama 42 tahun itu pun di bawah, di depan pintu gerbang indah itu, dia mungkin sudah pernah bertemu dengan Yesus, tetapi Yesus tidak menyembuhkan dia. Atau dengan kata lain, Yesus tidak menyembuhkan setiap orang yang sakit oleh pekerjaan Yesus sendiri. Tetapi Yesus menyatakannya melalui pekerjaan Petrus dan Yohanes, saudara, ya. Jadi jangan memaksa, ya, dengan kemampuan Anda untuk menyembuhkan orang lain. Mungkin Tuhan mempunyai rencana, ya, kalau Anda sudah berdoa untuk seseorang yang sakit tidak sembuh, ya, itu belum tentu iman Anda tidak sungguh-sungguh, itu belum tentu Anda banyak negatifnya, tetapi memang karena Tuhan mempunyai rencana lain, akan memakai orang lain, ya, akan menggunakan cara lain untuk memuliakan Tuhan sendiri. Karena bahayanya, saudara, ya, kalau kita diberikan kesempatan untuk bisa melakukan mujizat, kembali bahasa yang sering mungkin Anda dengar, orang itu mengambil kemuliaan Allah, ya. Orang mulai memuja orang tersebut, ya, dan akhirnya kepalanya tambah gede, ya. Jadi lupa mengembalikan semuanya itu untuk kemuliaan Allah, ya. Jadi segala kenikmatan tambah kepada dia, dan Yesusnya tambah kecil, dianya tambah besar, ya. Sedangkan yang seharusnya terjadi, kita tambah kecil, Yesus tambah besar. Tetapi itulah manusia, saudara, yang menyebut hamba Tuhan masih juga banyak kelemahannya. Jadi hati-hatilah, ya. Kalau Anda dipuji, dipuja orang karena apa yang Anda lakukan di dalam nama Yesus Kristus, kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jangan Anda curi kemuliaannya itu, karena akan menjadi trap, akan menjadi jerat yang pada akhirnya membuat kita celaka. 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya, ya. Mengapa, ya? Yesus sendiri yang adalah yang maha kuasa, justru dengan kebaikannya bagi manusia ditentang, dimusuhi, dijelek-jelekan, ya, dikata-katai, ya. Hati-hati, saudara, ya. Anda yang melakukan hal yang sama
ketahuilah, Anda memperlakukan pencipta bumi dan segala isinya ini dengan satu kefatalan, saudara. Bertobatlah. Ya. Baca baik-baik, saudara. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang menciptakan bumi, laut, dan segala isinya. Baca Alkitab ini, maka Anda akan tahu. Ya, mengapa raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul, ya. Mengapa itu para presiden, para pemimpin dunia, ya, memusuhi orang-orang Kristen, menghancurkan gereja, ya. Berhati-hatilah. Ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kami hamba-Mu, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu, ya. Semakin diancam justru, ya, mereka berdoa untuk diberikan keberanian yang lebih, ya. Tidak mundur, saudara. Tidakkah Anda semakin Anda ditantang dengan sulitnya hidup ini, ya, Anda berseru, Tuhan, ya, berikan saya kemampuan, berikan saya kekuatan, ya, untuk bukan hanya bertahan, justru, ya, berani, ya, melawan arus kesusahan hidup ini. Karena apa? Karena Engkau adalah kehidupan. Karena Engkau adalah segala sesuatunya yang sebetulnya harus saya beritakan, ya. Sadarkanlah kelemahan saya, ya. Sadarkanlah, ya, emosi saya yang mau menyenangkan diri saya sendiri. Biarlah dengan segala tantangan kehidupan ini, kami Engkau pakai untuk memberikan contoh yang lain, agar yang lain juga bangkit di dalam kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan Yesus, gitu, saudara, ya. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya. Mintalah, saudara, agar Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dengan demikian Anda akan lebih ditambah keberaniannya untuk menyaksikan Yesus. Jangan Anda mengklaim dipenuhi Roh Kudus, tetapi justru perbuatan Anda kebalikannya. Anda mempermuliakan diri Anda sendiri, tidak Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saudara, ya. Berusahalah, bekerjalah, belajarlah, lakukanlah aktivitas Anda di dalam berkat Tuhan, dan jangan lupa agar Anda dan saya senantiasa mengundang Tuhan yang mengerjakannya melalui diri kita. Pada akhirnya kita bisa menikmati hari ini, saudara. Kita bisa menikmati Kristus, dan Tuhan dipermuliakan. Amin.